Perkenalkan, saya Inaya Lamri dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Lintang Cahyani Putri dari jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Mimi Septiani Akuba, saya dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Siti Nurgen Utina, saya dari Fakultas Sastra dan Budaya, saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan saya Harian Salahama dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Masyarakat. Buku yang terakhir saya baca yakni buku Ibu Beneran. Range harganya sekitar 98.000 di Gramedia terdekat. Dan untuk durasinya yakni selama seminggu. Dan untuk halamannya 184 halaman. Untuk autornya yakni Francisca Schiffer. Jadi buku yang terakhir saya baca itu adalah The Alpha Grill Guide. Jadi buku ini ditulis oleh Henry Manampring. Dan untuk harga dari buku ini sendiri kalau di Pulau Jawa itu 88.000, tapi karena saya beli ini di Gramedia Gorontalo, saya dapat harganya 105.000. Dan waktu penyelesaian saya membaca buku ini itu kurang lebih 2 minggu. Terus untuk jumlah halamannya itu ada 263 halaman. Jadi buku yang terakhir saya baca itu adalah judulnya Second Sister. Jadi dia novel terjemahan dari Hong Kong. Saya bacanya itu di Ipusnas, tapi karena durasi peminjaman buku di Ipusnas itu terbatas, saya akhirnya membeli bukunya. Jadi untuk durasi menghabiskan buku sendiri itu 1 minggu lebih, kira-kira seperti itu. Total halaman itu ada 632 halaman dan autornya itu ada Chan Ho Kei. Dia novel thriller. Oke, jadi terakhir saya lagi baca Gadis Kretek. Gadis Kretek ini dari Rati Kumala. Harganya kalau di Pulau Jawa dibeli itu sekitaran 75.000. Kalau misalnya di Pulau Sulawesi mungkin akan naik kisaran 105.000. Saya menghabiskan 3 harian untuk membaca buku ini. Nah, terus ini bukunya ada 274 halaman. Buku yang terakhir saya baca adalah Perempuan yang Memesan Takdir. Penulisnya adalah Wesa Navero. Harga di Pulau Jawanya itu sekitaran 48.000. Durasi menghabiskan buku itu kurang lebih 2 hari. Jumlah halamannya itu ada 100. Jadi, buku ini berceritakan tentang bukan hanya sisi cantik dari seorang ibu saja atau seorang wanita, namun yang digambarkan juga sisi tidak cantiknya. Maksudnya bagaimana tuh? Jadi sisi kurang cantiknya itu cenderung disembunyikan. Bagaimana seorang ibu merasakan kecemasan, kesepian, hilang arah, kehilangan jati dirinya, bingung dan butuh support system. Namun masih mencoba untuk belajar setiap harinya menjadi ibu yang baik untuk keluarganya. Belajar setiap hari di tengah semua keresahan pribadinya. Jadi buku ini itu menceritakan mengenai seorang wanita, utamanya alpha female atau alpha grill, dari perspektif seorang laki-laki. Buku ini tuh juga menjelaskan mengenai betapa pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan dan kenapa perempuan itu harus berpendidikan tinggi agar perempuan itu tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain, khususnya laki-laki. Di Second Sister sendiri atau Putri Kedua ini menjelaskan tentang 2 bersaudara. Jadi ada tokoh utama itu Ngae, dia perempuan yang sudah menjadi kepala keluarga karena ditinggal oleh ayahnya, ibunya, kemudian adiknya, karena adiknya ini ternyata meninggal bunuh diri. Ketika dia pulang bekerja, dia sudah sampai di apartemennya, adiknya ini bunuh diri. Jadi dia ingin mencari tahu penyebab dari kematian dari adiknya ini. Jadi dia memburu pelaku di balik dalangnya adiknya bunuh diri ini. Oke, jadi secara garis besar, Gadis Kretek ini bercerita tentang 3 generasi yang mengkisahkan tentang kretek, kisah kretek di Indonesia. Jadi misalnya ada satu keluarga Jagat Raya, beliau adalah pemilik perusahaan kretek di Indonesia yang sebelumnya ternyata mempunyai masa lalu dengan seorang perempuan bernama Dasya. Nah, jadi
Singkat cerita, sudah beberapa tahun kemudian setelah mereka punya anak, bercucu keturunan, itu ternyata masih ada masa lalu yang belum selesai. Akhirnya itu yang menjadi benang merah dalam cerita ini dikisahkan. Secara singkat, di buku ini menceritakan tentang perempuan yang memiliki kondisi di mana dia harus berjuang dengan segala hal-hal yang tentunya di luar dari ekspektasinya. Dan tentu saja ini perempuan di buku ini menceritakan tentang sosok perempuan yang harus memperjuangkan takdirnya dengan berbagai sudut pandang dari lawan jenisnya yang menganggap bahwa perempuan itu selalu lemah di mata mereka, seperti itu. Untuk tokoh favorit di buku ini, jadi buku ini menjelaskan tentang deskripsi umum dari seorang ibu. Namun yang saya suka adalah penulisnya sendiri. Jadi buku ini diangkat dari kisah penulis ibu. Jadi namanya Francisca Shiva. Penulis ini merupakan ibu dari seorang anak. Buku ini dibuat dari keresahan pribadinya, dari dia kehilangan jati dirinya, hingga saat ini dia masih tetap belajar untuk menjadi ibu yang baik. Buku ini diangkat dari awalnya buku ini dibuatkan akun bernama Crystal Clear Moms. Awalnya buku ini hanya menceritakan tentang keresahan pribadinya sendiri. Namun sekarang akun itu menjadi sebuah komunitas. Setelah akun itu bertumbuh menjadi suatu komunitas, maka penulis membuat buku ini, yakni buku Ibu Beneran. Sebenarnya di buku ini tuh tidak ada tokoh spesifik yang dijelaskan oleh penulis. Cuma ada dua narasumber yang yaitu mereka merupakan alpha female yang diwawancarai langsung oleh penulis. Dua orang itu adalah Alanda Kariza dan Najwa Shihab. Kalau dalam buku Putri Kedua atau Second Sister ini, tokoh yang paling saya suka itu adalah tokoh utamanya, yaitu Ngaye. Dia berusaha sekeras mungkin untuk mencari pelakunya. Jadi ada karakter development atau perkembangan karakter yang terjadi. Jadi dia yang buta tentang teknologi akhirnya tahu ketika bertemu dengan peretas yang ingin membantu dia ketika mencari dalang dari pelaku bunuh diri adiknya ini. Tentu saja saya paling senang dengan tokoh Dasya. Jadi Dasya ini adalah tokoh perempuan, anak dari si tokoh utama Romaisa dengan Idrus Muria. Dan Dasya ini dia tokoh perempuan tangguh. Jadi itu alasan saya kenapa saya menyukai Dasya. Tokoh yang paling saya suka di buku tersebut adalah Daisy, perempuan yang pengen menginginkan keadilannya. Karena sosok Daisy ini adalah seorang yang sudah tidak perawan tapi dia pengen menikah, dan banyak laki-laki di luar sana yang memilih menikah sama janda dibandingkan sosok perempuan Daisy yang sudah tidak perawan. Menurut saya part yang paling saya sukai dalam buku ini adalah part di mana penulis mengangkat curhatan langsung dari Instagram di dalam buku ini. Jadi ada beberapa curhatan. Contohnya ada yang mengatakan tentang ada seorang ibu yang curhat, dia pernah terpikir untuk membanting bayinya sendiri saking lelah fisiknya maupun mental. Itu sih part yang paling saya suka, di mana penulis menumpahkan seluruh curhatan di dalam buku ini. Part paling spesial menurut saya di buku ini itu ada pada bagian awal buku, di mana penulis itu menceritakan mengenai bagaimana seorang alpha female itu harus bertindak, dan juga bagaimana alpha female itu memiliki value yang tinggi. Dan di buku ini juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, penulis menjelaskan mengenai betapa pentingnya perempuan itu harus bisa mandiri, berpendidikan tinggi, dan juga memiliki value yang tinggi. Part yang paling saya suka itu adalah ketika Ngaye menemukan postingan bunuh diri, surat bunuh diri dari adiknya. Jadi adiknya ini si Sioman, dia menuliskan pesan-pesan bunuh dirinya di salah satu media sosial Facebook, dan dia menemukan itu ternyata banyak fakta di balik kematian adiknya ini. Oke, yang paling saya suka adalah karena ketangguhan Dasya ini, dia bisa memberantas patriarki di zaman itu. Misal kayak karena dia adalah anak seorang anak dari pemilik perusahaan tokoh kretek, dia berusaha keluar dari zona
ketika orang-orang memandang perempuan yang akrab dengan rokok itu negatif, tapi si Dasha ini membuktikan bahwa meskipun dia perempuan, dia tetap bisa berhasil menciptakan sebuah produk rokok yang dikenal orang-orang. Jadi hal itu yang sangat spesial dari toko Dasha. Masih sama, yaitu sosok Daisy, yang mana sosok Daisy ini memperjuangkan haknya, yang memperjuangkan keadilannya agar bukan melihat dari keperawanannya sudah tidak perawan, tapi sosok Daisy ini pengen memiliki haknya untuk bisa merasakan cinta, asmara, dan keluarga yang ada. Jadi menurut saya pesan moral yang berada dalam buku ini yakni seorang ibu yang merupakan sosok wanita tangguh yang luar biasa karena ia mampu menggabungkan peran sebagai seorang ibu dengan perjuangan untuk meningkatkan martabat perempuan di luar sana dan memperjuangkan hak mereka. Ia menjadi teladan bagi anaknya, bagi keluarganya, bahkan bagi ibu di luar sana. Dia memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, terutama kaum wanita di luar sana. Oke, jadi pesan moral dalam buku ini itu adalah jangan berinvestasi perasaan dan waktu terlalu banyak kepada orang lain, tapi investasi paling baik itu ada pada isi kepala, pengetahuan, dan juga pengalaman dari seorang wanita. Terus juga penulis menegaskan di buku ini bahwasannya kita harus respect kepada mimpi kita, diri kita, dan juga perempuan lain. Pesan moral dari buku ini, di balik sebuah kasus itu ternyata ada berbagai masalah yang kompleks. Jadi ternyata dari pelecehan seksual yang terjadi di transportasi umum ternyata berujung pada kematian adiknya, kemudian cyberbullying, orang-orang yang hanya tahu pada dunia maya tidak tahu bagaimana orang-orang yang di dunia nyata sebenarnya begitu. Jadi mereka tuh lebih tahu dengan kondisi yang ada di dunia maya. Jadi mereka membuli orang itu berdasarkan apa yang mereka lihat di dunia maya. Jadi mereka melakukan untuk mencari doxing, mencari alamat dan membuli habis-habisan si korban ini. Padahal dari awalnya korban pelecehan seksual akhirnya menjadi bulian oleh media massa. Oke, jadi pesan moral dari Gadis Kretek Ratikumala ini tentunya kita sebagai perempuan jangan pernah takut untuk keluar dari apa yang kita suka. Jangan pernah menormalisasikan pandangan-pandangan negatif kita ke perempuan, karena biasanya kalau perempuan dikasih batasan, biasanya akan takut dengan batasan itu sendiri. Tapi Toko Dasha memberikan pandangan baru bahwa perempuan juga bisa merdeka, bisa keluar dari apa yang merendahkannya. Pesan moral dalam buku ini adalah kita sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki tentunya kita harus memiliki hak yang sama untuk terus memperjuangkan hak-hak pada perempuan itu sendiri. Walaupun perempuan kadang dipandang remeh oleh laki-laki, tetapi perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadikan perempuan itu seperti perempuan yang ada di muka bumi ini. Quotes yang paling saya sukai adalah jangan gantungkan harapanmu kepada hal yang tidak bisa kau kontrol, yaitu orang lain. Namun, gantungkan harapanmu kepada hal yang bisa kau kontrol, yaitu tindakanmu sendiri dan dirimu sendiri. Jadi quotes yang paling saya sukai di dalam buku ini, penulis menceritakan bahwa atau menuliskan bahwa perempuan cantik belum tentu menarik, tetapi perempuan yang terlihat menarik tidak perlu terlihat cantik. Di salah satu halaman, di halaman 528 itu ada beberapa quotes. Jadi ada postingan bunuh dirinya si Sioman ini. Jadi saya ingin mengambil bahwa terkadang orang asing itu lebih mengerti daripada orang yang sudah mengenal kita. Jadi si Sioman ini menuliskan postingan-postingan yang berindikasi pada bunuh diri pada akun media sosialnya yang banyak orang tidak tahu dia itu sebenarnya seperti apa. Jadi dia terbiasa untuk mengeluarkan isi hatinya pada orang asing daripada di dunia nyata sendiri. Quotes yang paling saya ingat itu kadang ada hal-hal yang harus ditinggal di masa lalu karena kita akan terus bergerak menuju masa depan dan tidak akan mengungkit-ungkit itu lagi. Quotes yang paling saya ingat dalam buku ini adalah bahwa kita seperti apapun kondisinya, bahwa perempuan harus
memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan dirinya. Perempuan tidak boleh dipandang rendah oleh siapapun, dan perempuan harus memiliki kekuatan atau powerful yang harus mereka ingat dalam keadaan apapun.